Selamat siang dokter dan teman-teman, nama saya Prilita Gali Sutanto dengan NIM 10-2018-018. Hari ini saya akan melakukan praktikum patologi klinik pemeriksaan urin lengkap. Pemeriksaan makroskopik urin meliputi warna urin, kejelian urin, berat jenis urin, bau urin, dan pH urin. Sebelum melakukan praktikum, usahakan telah melakukan cuci tangan 6 langkah WHO dan menggunakan handscoon. Pemeriksaan urin meliputi asam sulfosalisilat 20%, asam asetat 6%, cara SBAH. Kemudian dengan penambahan asam sulfosalisilat, alat dan bahannya yaitu tabung reaksi, pipet tetes, penyipit tabung reaksi, lampu spiritus, larutan sulfosalisilat 20%, dan urin. Langkah-langkahnya yaitu memasukkan 20 ml urin jernih dan dengan menggunakan gelas ukur ke dalam 2 tabung reaksi. Kemudian tambahkan 8 tetes larutan asam sulfosalisilat 20% ke dalam tabung reaksi A dan campuran dikocok. Bandingkan kekeruhan dalam kedua tabung reaksi A dan B. Jika urin tetap jernih, berarti urin tidak mengandung protein. Jika terdapat kekeruhan, panaskan tabung di atas nyala api sampai mendidih. Bila urin tetap keruh pada saat pemanasan dan tetap keruh setelah didinginkan kembali, maka berarti tes positif. Urin mengandung albumin dan globulin atau keduanya. Selanjutnya yaitu dengan penambahan asam asetat 6%. Langkah-langkahnya yaitu masukkan urin ke dalam tabung reaksi sampai 3/4 tabung reaksi. Kemudian tambahkan 3 tetes larutan asam asetat 6%. Kemudian lakukan pemanasan pada lapisan atas tabung sampai mendidih dan dilihat apakah ada perubahan keruhan atau tidak ada lapisan atas tabung dan bagian bawah tabung. Jika urin keruh berarti urin mengandung protein. Kemudian adalah pemeriksaan proteinuria kuantitatif secara SBAH. Alat dan bahannya yaitu reagen SBAH, albuminometer SBAH, urin 24 jam. Cara pemeriksaannya yaitu isi albuminometer dengan urin jernih sampai garis UR. Kemudian ditambahkan reagen SBAH sampai garis RR. Tabung ditutup dan dibolak-balik sebanyak 10-12 kali. Letakkan tabung dalam posisi vertikal. Hasil pemeriksaan dibaca setelah 18-24 jam berdasarkan tinggi atau tebal presipitat yang terbentuk dan dinyatakan dalam gram per liter. Berikutnya adalah pemeriksaan glukosa urin dengan cara reduksi. Alat dan bahan yaitu tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, penangas air atau lampu spiritus, kemudian reagen Benedict. Cara pemeriksaannya, masukkan ke dalam tabung reaksi 5 ml reagen Benedict. Kemudian tambahkan 5-8 tetes urin ke dalam tabung reaksi yang telah diisi dengan 5 ml reagen Benedict. Selanjutnya, campurkan isi tabung dan masukkan tabung reaksi ke dalam penangas air selama 5 menit. Atau bisa dipanaskan pada lampu spiritus. Setelah 5 menit, keluarkan tabung dari penangas air. Kocok secara perlahan dan baca hasil pemeriksaan berdasarkan warna yang terbentuk. Penilaian berdasarkan warna: negatif jika warna tidak berubah atau biru jernih, positif 1 jika warna kekuningan, kuning kehijauan, positif 2 bila warna kuning keruh, positif 3 warna kuning kekeruhan, kemudian positif 4 warna jingga. Selanjutnya adalah pemeriksaan pendekatan urin dengan reagen Rotera. Bahannya yaitu ada urin segar. Kemudian alat dan reagen yang diperlukan ada tabung reaksi, pipet tetes, reagen Rotera, larutan amonium hidroksida pekat 28%, dan gelas ukur.
Cara pemeriksaannya yaitu masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 gram atau seujung pisau reagen Rotera ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kocok hingga larut. Setelah larut, masukkan amonium oksalat pekat 28% melalui dinding tabung. Letakkan tabung dalam posisi tegak dan pembacaan hasil setelah 3 menit. Hasilnya, jika cincinnya ungu maka dikatakan positif. Bila cincinnya coklat maka dikatakan negatif. Selanjutnya adalah pemeriksaan pendekatan urin dengan reagen Gerhardt. Bahan pemeriksaannya yaitu ada urin segar. Alat dan reagen yang diperlukan adalah tabung reaksi, pipet tetes, corong kaca, kertas saring, reagen Gerhardt, dan ferriklorida. Cara pemeriksaannya yaitu masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi, kemudian teteskan larutan ferriklorida, setelah itu dicampurkan. Setelah tercampur, saring menggunakan kertas saring. Ke dalam filter ditambahkan lagi beberapa tetes larutan ferriklorida lagi. Setelah itu campurkan reaksi dan amati hasil. Positif bila terbentuk warna merah anggur. Selanjutnya yaitu dengan tes pemeriksaan bilirubin tes busa. Cara pemeriksaannya yaitu masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi, kemudian dikocok dan perhatikan warna busa yang terbentuk. Jika gelembungnya berwarna hijau atau kuning berarti positif bilirubin. Selanjutnya adalah tes oksidasi bilirubin dengan cara Harrison. Alat dan bahannya yaitu ada tabung reaksi, pipet tetes, corong kaca, kertas saring, larutan BaCl2 10%, dan kemudian reagen Fosset. Nah, cara pemeriksaannya, masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan lagi 5 ml larutan BaCl 10%. Dan campuran dikocok. Setelah dikocok, kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring. Setelah disaring, presipitat yang terbentuk di atas kertas saring diteteskan reagen Fosset. Nah, kertas saring maka diletakkan pada permukaan. Kemudian untuk pembacaan hasil yaitu biru kehijauan bila positif dan tidak berubah warna berarti negatif. Nah, cara pelaporannya yaitu bilirubin positif atau bilirubin negatif. Selanjutnya adalah pemeriksaan urobilinogen urin dengan cara Wallace-Diamond. Bahannya yaitu ada urin segar. Kemudian alat dan bahan ada tabung reaksi, pipet volumetrik, reagen Wallace-Diamond, aquades, dan bahan dasar putih. Cara pemeriksaannya yaitu siapkan 10 cc urin segar, kemudian ditambahkan 1 cc reagen Wallace-Diamond. Dan biarkan 3-5 menit. Pembacaan hasil dilakukan dengan memperhatikan warna merah yang terbentuk dengan mengalaskan tabung berdasar putih. Bila warna merah terlihat jelas sekali, dilakukan pengenceran pada urin misalnya 1:10, 1:20, dan 1:40, dan seterusnya. Pengenceran yaitu 1:10 berarti 10 cc urin diberikan 90 cc aquades. Terhadap semua pengenceran yang sudah dilakukan ditambahkan 1 ml reagen Wallace-Diamond dan diperhatikan warna merah yang terbentuk dengan mengalaskan dasar putih.
Di mana warna coklat yang terakhir terbentuk itu angka positif terakhir, dan pengenceran berikutnya yang merupakan angka negatif. Cara pelaporannya yaitu pemeriksaan urobilinogen Wells Diamond 1/20 positif atau 1/40 negatif. Selanjutnya adalah pemeriksaan urobilinogen urin dengan cara Schlesinger. Bahan pemeriksaannya yaitu urin yang tidak berfluoresensi. Alat dan bahannya yaitu ada tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, larutan Lugol, reagen Schlesinger, kemudian latar belakang hitam, dan kertas saring, dan juga colong kaca. Cara pemeriksaannya yaitu masukkan urin sebanyak 5 cc pada tabung reaksi. Kemudian, tambahkan beberapa tetes Lugol dan biarkan selama 5 menit. Penambahan Lugol berfungsi untuk mengoksidasi urobilinogen menjadi urobilin. Selanjutnya yaitu tambahkan 5 cc reagen Schlesinger dan saring menggunakan kertas saring dan corong. Perhatikan ada tidaknya fluoresensi hijau pada urin dengan latar belakang gelap dan cahaya terpantul. Bila tampak fluoresensi, berarti urin mengandung urobilin. Maka penilaiannya negatif bila urobilinogen menurun, positif bila urobilinogen normal, dan positif 2 jika urobilinogen meningkat. Yang terakhir adalah pemeriksaan sedimen urin. Alat dan bahannya yaitu ada cover glass, objek glass, mikroskop, centrifuge, tabung centrifuge, pipet tetes, dan juga sampel urin. Cara pemeriksaannya yaitu masukkan urin sebanyak 7-8 ml ke dalam tabung centrifuge. Dan siapkan satu lagi sampel dengan cara yang sama. Pusing tabung centrifuge dengan alat centrifuge dengan kecepatan 2000 rpm dalam waktu 5 menit. Untuk standar SOP centrifuge tidak boleh langsung dibuka tutupannya, tetapi harus ditunggu 5-10 menit terlebih dahulu. Kemudian diambil tabung centrifuge dan membuang endapan dengan cara berlahan 1, 2, 3 dan didirikan. Setelah itu siapkan objek gelas dan ambil endapan dengan menggunakan pipet. Kemudian tutup dengan cover gelas. Dan dilihat dengan mikroskop. Pemeriksaan di bawah mikroskop dengan lensa objektif 10 kali dan kemudian 40 kali. Cara melaporkan pemeriksaan sedimen urin yaitu leukosit dan eritrosit dilaporkan jumlah rata-rata per LPB atau lapang pandang besar dengan objektif 40 kali. Kemudian epitel dan silinder dilaporkan jumlah rata-rata per LPK, lapang pandang kecil dengan objektif 10 kali. Unsur-unsur lain dan kristal-kristal dilaporkan per LPK dengan keterangan negatif bila tidak ada, positif 1 bila ada, positif 2 bila banyak, dan positif 3 bila banyak sekali. Pemeriksaan patologi klinik berupa pemeriksaan urin telah selesai. Terima